Motor jadi sarang semut. Istri saya Stella lagi jaga tiang. Soalnya tendanya mabur-mabur guys. Hujan angin sama baru pertama kali. Soalnya takut tendanya rubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di episode camping kok gini kali ini, Stand Fun Vlog mau berbagi cerita tentang pengalaman camping kami di Sempu Sunset Hill Pasuruan. Mulai dari drama kecil, kejadian gak terduga, sampai momen-momen seru dan epik yang bikin camping kali ini jadi menarik. Jadi pastikan nonton sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan cerita-cerita random kami berikutnya. Seperti biasa, kami camping berempat bareng sahabat kami. Aku dan Stella berangkat dari Surabaya, sedangkan sahabat kami, Samyadi dan istrinya Laili, berangkat dari Krian, Sidoarjo. Kami berangkat jam 10 pagi, sengaja lebih awal karena target kami cuma satu, dapat spot lahan paling depan supaya nanti bisa menikmati view dengan maksimal tanpa terhalang apapun. Jarak dari Surabaya ke Sempu Sunset Hill sekitar 70 km. Kalau di Google Maps tertulis sekitar 1,5 jam. Tapi realitanya biasanya bisa sampai 2 jam atau bahkan lebih. Soalnya di perjalanan pasti ada saja, entah macet, berhenti di minimarket, atau sekedar istirahat sebentar. Untuk camping kali ini, kami sudah booking hampir 1 bulan sebelumnya. Soalnya di Instagram resminya sempat ada pengumuman pre-registrasi camping khusus event malam tahun baru. Tanpa pikir panjang, kami langsung booking. Harganya 30.000 per orang, cuma beda tipis dari harga normal yang biasanya 25.000. Dan benar saja, gak lama setelah itu muncul pengumuman kalau campground sudah full booking untuk malam tahun baru. Untungnya, kami sudah booking dari awal. Oh iya, sedikit cerita sebelum kami berangkat camping. Sebenarnya kami sempat cukup bingung karena sehari sebelum berangkat, tepatnya tanggal 30 Desember, anabul kami yang namanya Moka melahirkan. Bayinya ada 5 ekor, belum lagi di rumah masih ada 4 ekor anabul dewasa lainnya. Jadi bisa dibayangin sendiri ya gimana ramenya dan bingungnya kami waktu itu. Sempat kepikiran, ini beneran bisa ditinggal nggak ya? Apalagi momennya pas banget sehari sebelum kami camping. Tapi by the way, bayinya lucu-lucu banget. Dan semuanya ini sudah ada yang booking loh. Tapi mereka nggak saya jual ya. Dari awal Moka hamil, saya memang sudah open free adopt. Jadi kami carikan rumah baru yang benar-benar siap dan sayang sama mereka. Setelah diskusi bareng Stella, akhirnya kami memutuskan untuk tetap berangkat camping. Dan ya, meskipun masih ada sedikit rasa khawatir, kami coba tenang dan menikmati perjalanan ini. Semoga saja semua baik-baik saja sampai kami pulang nanti. Jadinya semua anabul kami titipkan ke keluarga dengan harapan selama kami pergi semuanya aman, sehat, dan gak kenapa-kenapa. Oke, lanjut lagi ya sambil menikmati perjalanan ini. Oh, arah Malang udah macet. Awalnya cuaca panas dan perjalanan lancar, tapi 10 menit sebelum sampai lokasi, langit berubah, tiba-tiba gelap dan langsung turun hujan. Kami berhenti dulu buat pakai jas hujan, lalu lanjut jalan lagi. Ini kami mampir dulu di Alfamart buat beli roti. Soalnya untuk sarapan besok pagi, rencananya kami mau bikin roti saja teman-teman. Oke, kita lanjut jalan lagi ya. Nah, di sini kita belok kanan, masuk ke gang Desa Wisata Cowek. Untuk video full perjalanan dari jalan raya sampai ke lokasi, sudah saya buatkan video terpisah. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama kondisi jalannya, bisa langsung cek video itu ya. Nanti link saya taruh di deskripsi. Begitu sampai di lokasi, kita antri dulu untuk konfirmasi booking. Di sini masih ada biaya tambahan. Tiket masuk perhutani Rp5.000 per orang,
parkir motor Rp5.000, dan kalau bawa mobil sepertinya parkirnya Rp10.000. Nah, jujur ya, setelah ini ada kejadian yang bikin saya agak jengkel. Sayangnya momen ini nggak terekam karena ternyata baterai kamera sudah habis. Jadi kondisi parkiran motornya bisa dibilang lumayan parah. Masih tanah, belum dicor atau di paving. Alhasil parkirannya becek. Sementara barang bawaan kami banyak dan berat, jadi waktu mau standar motor itu susah banget karena tanahnya ambles. Untungnya petugas di sana sigap bantuin. Kami dicarikan batu buat ganjel standar motor dan akhirnya masalahnya beres. Tapi belum selesai dongkolnya. Sandal saya sudah penuh lumpur, kebayangkan rasanya? Kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Dan soal parkiran ini, ceritanya belum selesai di sini. Nanti pas mau pulang, ada kejadian lagi yang gak kalah bikin emosi. Tapi untuk masalah ini, kita ceritain nanti aja ya. Kita mau reservasi dulu, tapi ini kok hujan. Basah semua, Des. Sementara Ivan masih ribet ngurusin barang-barang di parkiran, Stella langsung jalan ke kantor buat check-in. Soalnya kita takut banget kalau spot paling depan keburu ditempati orang lain. Tapi ternyata Samyadi sudah sampai duluan. Dan yang paling bikin lega, dia sudah dapat spot paling depan yang memang kita incar dari awal. Nggak cuma itu, dia juga sudah nyiapin lahan di sebelahnya buat kita. Nah, di saat-saat kayak gini baru kerasa punya sobat yang sigap itu emang berguna banget. Mantap betul sobat yang satu ini. Pakai nik, Mbak? Iya, sama tanggal identitas. Oh. Ini kita lagi proses check-in dan di sini juga jual berbagai snack dan minuman ya. Tapi ya memang untuk harganya sedikit lebih mahal dibanding harga normalnya. Alhamdulillah, akhirnya tenda berdiri juga. Tapi nggak lama setelah itu hujan turun lagi guys. Dan kali ini anginnya bener-bener kencang banget. Flysheet kami beberapa kali hampir roboh, bahkan ada pasak yang sampai copot. Ngeri sekali anginnya. Hujan badai guys. Jujur aja di momen itu aku udah males dan nggak kepikiran bikin konten sama sekali. Fokusku cuma satu, gimana caranya tenda tetap berdiri dan gak ganggu tenda sebelah. Ya begitulah camping, gak selalu mulus, gak selalu sesuai keinginan kita. Jadi buat teman-teman yang baru mau coba camping, jangan kaget ya. Camping kok gini? Bercanda guys. Tapi serius, lanjut tonton video ini sampai selesai, biar kalian tahu hal-hal seru dan mengesankan yang bisa kita dapetin saat camping. Kabut. Sekarang aja 5 sore. Tuh, istri saya Stella lagi jaga tiang. Soalnya tendanya mabur-mabur guys. Tuh, semua juga tadi pada terbang semua flysheetnya. PR banget ini. Nih, habis roboh juga di flysheet yang pojokan tadi. Anginnya kenceng banget guys. Kenceng banget anginnya. Saya dari tadi hujan-hujanan, basah-basah. Meja basah semua, kompor basah semua, kena hujan angin sama badai nih guys. Kosong angin.
jas hujan sampai sobek semua nih saya. Hujan-hujan. Tapi seru sih guys. Baru pertama kali ngerasain tenda, masang tenda seperti ini. Segar banget. Ini harusnya kita udah makan gulai ayam nih guys. Tapi gimana dari tadi nggak bisa masak, nggak bisa masak nasi, nggak bisa ngangetin gulainya. Kacau. Kamu pinjam payungnya setengah ya, nggak apa-apa. Kamu pinjam payungnya ya bisa. Wes, tinggal. Payungmu nan? Hah? Payung. Digocung. Tahu ya. Menjelang maghrib, hujan akhirnya berhenti. Angin yang sejak sore menemani dengan kerasnya perlahan ikut mereda. Di tengah udara yang masih dingin dan tanah yang masih basah, kami akhirnya bisa menarik napas lebih panjang. Untuk sementara, kami berhenti dari segala kesibukan. Waktunya membersihkan diri dan menunaikan sholat, menenangkan badan juga pikiran. Setelah itu, barulah kami bersiap untuk makan malam. Dari siang tadi, perut belum benar-benar terisi. Padahal rencananya, sore ini kami sudah ingin menikmati gulai ayam bersama. Tapi begitulah camping, kadang rencana harus mengalah pada keadaan. Dan justru dari situ, ceritanya terasa lebih nyata. Semoga setelah ini, malam bisa kami jalani dengan lebih santai dan penuh kehangatan. Keren banget pemandangannya guys. Di Sempu Sunset Hill, View City Lake. Meskipun tadi sore ada di sini teman-teman. Hujan Dan deras. terus ini kita baru bisa nyantai nih. Bisa ngapain-ngapain. Dari datang jam 3 tadi sampai habis maghrib kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jagain tenda tadi pada terbang semua flashingnya. View-nya keren. Keren banget guys. Ini malam tahun baru ya, penuh. Yang camping di sini lahannya sudah penuh, sudah full booking dari beberapa hari yang lalu. Saya sendiri booking di sini dari sebulan yang kemarin teman-teman. Karena ada pengumuman di IG-nya Sempu Sunset Hill kalau ada open booking untuk camping di malam tahun baru. Keren banget pemandangannya guys. Ya bareng. Ayo ya kena Joko sekolah di Joko kira sekolah gitu. Sedikit kan di kuasa pasek. Di mana lah tak kaci. Amin. Ya, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah minimalis ya. Ini yang ngasih ayam. Ya udah lah. Ipan wis tak sekoi. Usah. Tisu yang bisa nilai pokoknya. Maaf. Relax. Yang udah yang udah ya. Iya, gak ketok. Ijakno ta apa? Iki lho nasi yang dulu. Bila dia kita masih di situ loh. Aku cukup kobe iki, aku cukup teh. Iya, Pan. Enak apa sekoi pan? Matang enggak? Nah, Matang enggak? enak sedino ketane gak Bu? Ya Allah, keren ya, Kak. Ya enak. Kawane asli ini. Bisa aku ngejak. Kan mau rekaman ya. Iya, karena nak mbak nama. Delok moro tuamu yo. Seneni moro tuamu. Kita makan gulai Padang.
Kalau malam-malam gini namanya gulai gelap. Bisno. Cung kan kepengen lah, Bisno cung. Tambah nasi mbak. Apa sih yang pasti Kok kayaknya nih Bu? yang ini matikan? Malam turun perlahan. Di dalam tenda kami berbagi makan, cerita, dan tawa. City light di kejauhan menjadi saksi bahwa kebahagiaan kadang sesederhana ini. Malam ini kayaknya perut kita bakal kerja ekstra ya guys. Semua bekal makanan yang kita bawa rencananya mau kita habisin semua malam ini. Soalnya jadwal hari ini agak sedikit kacau. Awalnya sore tadi mau makan gulai. Habis maghrib rencana lanjut nyemil sempol ayam sama cemilan-cemilan yang lain. Terus nanti menjelang pergantian tahun baru kita mau bakar-bakar. Ya supaya momennya lebih dapet. Aku sama Stella nanti mau nge-grill stick. Sementara Samyadi sama Laili siapin ayam bakar sama terong bakar. Ya udahlah ya, kita nikmati aja sisa malam terakhir di tahun 2025 ini. Sekarang lanjut makan menu berikutnya. Sempol ayam guys. Ronde 2 guys, kita makan sempol. Mahal ini guys. Mahal guys, sempol gunung nih guys. Habiskan. Ronde 3 nanti ada terong bakar sama ayam bakar, sama steak, sama ngegrill beef. Kita puas-puasin malam tahun baru ini guys. Lupakan itu kolesterol. Satu hari aja guys. Tak lama lah. Mencorot nanggone itu. Udah. Atraksi lah ya. Gak kenal mas. Melo-melo ada. Aku nanti mau itu. Ini sejarah nih koyo. Ayo mau kopi Nescafe. Mas mau kopi dah. Bukan mau pakai spot. Oh ya. Polong nih. Parku tengku ya. Pegang lutut kanan. Kanan. Oke, kita sekarang naikkan sticknya. Pegang tangan temannya. Kata Samson, pegang. Kenapa ya enaknya ya dipegang malam-malam ya? Kanan. Pegang tangan kanan. Kan saya nggak bilang beliau semuanya berpindah nggak boleh tetap di posisi yang sama. Kalau kebakaran naik. Kita persiapan mau bikin stick. Sekarang saya mau persiapan bikin nyalain arangnya teman-teman. Kita mau lanjut bakar-bakar. Nggak hanya stick aja ya, nanti kita juga bikin sate daging
sama beef slice sama beef flash. Nanti kita ngegrill bareng-bareng sama teman saya. Pokoknya malam tahun baru harus kenyang, harus happy, sambil ntar lihat kembang api. View-nya City Lake keren banget nih teman-teman. Oke, saya mau nyalain arang dulu. Diambil dalamnya langsung gitu biasanya tak ta. kulitis sih, baru tak belah. Mau ngejember apa weldan? Anjay. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milik. Anjay, anjay, anjay. Oh, silakan sektor. Steak guys, kita makan steak ya. Nah, kita coba dulu ya. Happy New Year. Happy New Year 2026. Semoga tidak wacana. Sesuai ekspektasi guys. Batu ya di sana keren banget.
Batu kayaknya lebih rame guys. Terus le. Habis ya. Itu loh yang paling ujung aja apa? Multik dewe. Iki ada dhuwur iki ada. Iya kayak pandemi. Oh, camping Bang Daki iki lho, flash. Lampu nggak lampu deh. Oh iya kan? Kayak iki ya, SOS ngono. Iya. Ini kan ini. Aku tahu gak ada dong, tapi tidak tahu. Jadi kita baca di komputer. NJM. Yang ayam ke depan yang lihat Bang Abi. Banget. Peluang banget. Mas Abi, Mas. Puncak gunung kan enak. Wih, Kun. Macam di atas sana. Ini kok event nih kok, tengah-tengah gitu. Heeh. Kok ada sibuk gini mau. Itu batu ruang ya orang batu, pakai kasir. Cepis-cepis lah di sebelah itu. Meletik-meletik kan bisa di situ. Iya. Emang ada le. Mana le? Iya. Terus le. 5 menit guys. Oke guys, keren banget kan? Oke ya, sampai di sini ya, udah cukup ya. Keren pol.
malam. Jam 2 malam. Anginnya kumat lagi. Anginnya kenceng banget. Alay. Bikin tidur nggak tenang guys. Mau ngecekin pasak-pasak dulu. Cek pasak. Paluku tadi mana ya? Bilang lampu yang Ada apa mas? cari jangkrik. Nggak tenang. Soalnya takut ini, takut apa? Takut tendanya rubuh. Soalnya yang sore tadi udah hampir lepas semua nih, pasak-pasak sampai pada keangkat nih. Ini udah pada keangkat tuh. Angkat. Sebentar guys, mau cek semua pasak dulu ya. Akhirnya teman-teman, yang flashlight yang sisi sini saya turunin ke bawah, saya ikat ke bawah. Nah, jadi angin nggak sampai ngangkat ini flashlight. Anginnya arahnya dorong ini, jadi yang dalam nggak sampai keangkat-angkat. Sepertinya udah aman. Nih, kalau tadi kan angin masuk dari sini terus keangkat-angkat ini flashlightnya. Sekarang insya Allah aman. Sebagi baru dibenerin seperti semula lagi buat nanti sarapan. Kalau gini kan nggak estetik teman-teman. Oke, aman. Punya teman juga aman, udah diturunin. Soalnya anginnya dari arah sana teman-teman, dari arah sana dorong dari dalam sini. Oke, selamat tidur. Selamat pagi. Sekarang jam 5 subuh. Anginnya masih kenceng banget teman-teman. Semalam sampai nggak bisa tidur saya, bolak-balik kebangun ngecek ini flashlight, takutnya ambruk kan ya. Soalnya takutnya ambruk terus menimpa tenda tetangga. Soalnya ini mepet banget karena gangguannya ini full. Beneran saya semalam nggak bisa tidur sama sekali teman-teman. Dikit-dikit kebangun dengar angin kencang, dengar kibasan flashlight ini, terus ngecek keluar, nggak keluar sih, ngintip dari jendela pintu. Nih punya temen juga roboh flashlightnya. Beneran ini Sambu Sunset Hill, anginnya kenceng banget. Tenang cuma setelah maghrib kemarin anginnya tenang. Roboh. Kok gelap.
Pagi ini PR kita lumayan banyak guys. Tenda jadi nggak karuan bentuknya gara-gara badai semalam. Parahnya lagi, semua kantong gear yang aku simpan di tas Motoworld kuning ternyata basah semua. Airnya masuk ke dalam tas, jadi sekarang aku lagi jemur dan ngeringin satu-satu tas sama pouch yang kena air. Sementara itu, Stella juga lagi nyicil cuci-cuci piring dulu. Setelah semua agak beres, baru deh kita sarapan roti yang kita beli kemarin, buat ngisi tenaga sebelum lanjut aktivitas lagi. Kisah sejatiku Sayang, salah. Semua tuh dari tapi kan terus satu gue gak langsung biar aku camping pertama itu lah ono mek tenda pada apa nih tenda meja tenda sampai kasur tuh gitu. Iya. Menini nyicil bener di meja tuh meja pengen pindo si Cina kegeden si meja 90 cm itu maaf Terlalu dawa Mas yo. Ya. Sampeyan milih iki frame isor iya cilik. iya Aku keliru sing kandel sing sama ini. Iku kata gawe Gawe, iki ya. enteng iki enak iki. Dari atas ini semuanya terlihat tenang. Padahal kemarin kita sempat ngerasa, aduh ini camping kok gini ya. Hujan, angin kencang, tenda hampir rubuh, dan rencana yang berantakan. Tapi justru dari kekacauan itu, kita dapat cerita, tawa, dan kenangan yang gak bakal kita lupain. Camping memang gak selalu indah seperti di postingan orang di media sosial. Tapi disitulah serunya. Tentang bertahan, tentang kebersamaan, dan menikmati momen apa adanya. Dari semua drama yang kita lewati kemarin, semuanya terbayar lunas oleh pemandangan city light yang cerah dan pesta kembang api keren yang kita lihat dari atas Bukit Sempu ini. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya, karena siapa tahu nanti kita bakal bilang lagi, camping kok gini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jadi teman-teman, di bagian ini aku mau sedikit curhat soal bad mood yang aku rasain di sini. Disclaimer dulu ya, nggak ada maksud apa-apa. Ini murni cuma berbagi cerita dan keresahan kecil aja. Anggap aja curhat tipis-tipis. Jadi ceritanya pas kita mau pulang dan balik ke area parkiran, aku kaget banget. Motor aku ternyata sudah dipenuhi semut. Bener-bener banyak, sampai kayak mereka bikin sarang di motor aku. Padahal nggak ada sisa makanan sama sekali di motor. Setelah dicek, ternyata semut-semut ini datang dari ranting pohon di belakang motor yang sedikit nyentuh ke braket motor aku. Dari situ, semutnya pindah semua ke motor. Akhirnya pas sampai rumah, motor langsung aku cuci. Tapi ternyata, semutnya masih ada juga di bagian dalam. Sampai akhirnya aku copotin jok motor dan aku jemur di bawah panas matahari. Ya ini murni curhat kejengkeran aku aja ya, nggak ada yang salah di sini. Mungkin sesuai sama judul video ini juga, camping kok jadi gini? Tapi sekalian aja aku mau kasih sedikit saran buat pengelola. Untuk area parkir motor, mungkin kedepannya bisa lebih diperhatikan. Kalau bisa dicor atau dikasih paving, karena habis hujan seperti kemarin itu lumayan mengganggu kenyamanan kami yang bawa motor. Terus satu lagi, semoga ke depan bisa disediakan troli atau alat bantu angkut barang. Soalnya kemarin lumayan juga bolak-balik angkut perlengkapan dari parkiran ke area tenda. Tapi selebihnya, pengalaman camping di sini jujur sangat memuaskan. View-nya keren banget, city light-nya juara. Fasilitas lain seperti colokan listrik, kamar mandi, dan musola juga sudah cukup baik dan nyaman. Oke, sampai di sini dulu curhat aku ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.